Informasi selanjutnya pemirsa, Ketua KPU Muhammad Afifuddin beserta 5 anggotanya dan Sekjen KPU menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait pengadaan sewa private jet. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap Ketua KPU Muhammad Afifuddin beserta 5 anggotanya dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Perkara ini diadukan oleh Sri Afrianis dan Dodi Agung Trisna. Ketua KPU, anggota, dan Sekjen KPU diadukan telah melakukan pelanggaran KEPP terkait pengadaan sewa private jet dengan dalih memberikan dukungan logistik pada pemilu 2024. Dalam aduan ditemukan sejumlah kejanggalan private jet yang disewa KPU diduga tidak sesuai untuk peruntukannya, justru sebagai praktik gaya hidup mewah yang dipertontonkan. Selain itu, pengadaan sewa private jet senilai 65 miliar lebih ini tidak hanya dilakukan pada periode Januari-Februari 2024, tetapi hingga bulan Juni 2024. Namun seluruh dalil aduan ini dibantah KPU. Pengadaan private jet sebagai langkah operasional strategis dan angka sewa jet pribadi hanya 49 miliar rupiah. Komedian sekaligus Senator Alfiansyah Bustami alias Komeng membuat suasana rapat yang serius menjadi cair dalam rapat resmi dengan Kementerian Kehutanan. Komeng tetap melontarkan celotehan yang mengundang tawa sekaligus sentilan tajam. Kesehatan tapi menjaga paru-paru. Dan paru-paru ini bukan manusia, paru-paru dunia. Saya kayak anggota dewan ini pokoknya. Ada saja cara komedian sekaligus Senator Alfiansyah Bustami alias Komeng untuk membuat suasana serius menjadi cair. Bahkan dalam rapat resmi bersama Kementerian Kehutanan, Komeng tetap melontarkan celotehan yang mengundang tawa sekaligus sentilan tajam. Perhitungan itu saja, walaupun dari gubernur kita dari Jabar, KDM, Komeng dan Mulyadi, itu sudah memerintahkan untuk Momen tersebut terjadi saat Komeng sebagai anggota DPD RI Jawa Barat menyampaikan aspirasinya dalam sebuah rapat kerja. Sejak awal, komedian 53 tahun itu sudah memulai dengan candaan khasnya. Komeng membuka pembicaraan dengan menyapa pihak kementerian yang menurutnya selalu berulang tahun, sebuah plesetan dari singkatan Menteri Kehutanan, Kemenhut. Dan terima kasih kita bisa bertemu dengan kementerian yang selalu ulang tahun, Kemenhut. Namun di balik gayanya yang santai, Komeng membawa aspirasi serius dari daerah pemilihannya. Ia menyoroti masalah deforestasi atau penggundulan hutan yang semakin mengkhawatirkan di Jawa Barat. Walaupun dari gubernur kita dari Jabar, KDM, Komeng dan Mulyadi, itu sudah memerintahkan untuk jaga hutan, jaga mata air, jaga satwa, sampai jaga malam kita untuk menjaga hutan ini bagaimana caranya. Dan memang agak sulit. Di satu sisi kita membuka hutan untuk pangan karena ingin menjadi lumbung pangan, dan di satu sisi hutannya jadi semakin hilang. Komeng juga menyentil soal Jakarta yang kerap menyalahkan Jawa Barat sebagai penyebab banjir kiriman. Menurutnya, Jakarta sudah kehilangan kawasan hijau hingga puncak leluconnya saat ia menyebut hewan-hewan hutan kini sudah masuk tol, merujuk pada salah satu merek mobil. Permasalahannya memang kadang-kadang di Jakarta tapi kita selalu disalahkan, seperti banjir katanya datangnya dari Jabar, karena Jakarta sendiri seperti hutan kayu dan hutan panjang sudah tidak ada, walaupun hewannya sudah masuk ke tol seperti kijang, dan kijang itu kijang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran Situ Ciburuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dirobohkan oleh petugas Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jabar pada Kamis siang. Penertiban bangunan ilegal dengan menggunakan alat berat ini sempat diprotes warga karena tidak adanya biaya kompensasi ganti rugi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sejumlah petugas dari Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jawa Barat dibantu TNI Polri melakukan penertiban ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran Situ Ciburoy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelum dihancurkan oleh alat berat, warga menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di dalam rumahnya. Penertiban ini sempat diwarnai protes oleh warga dikarenakan tidak adanya kompensasi ganti rugi dari Pemprov Jawa Barat. Setelah dilakukan mediasi, bangunan liar pun dihancurkan dengan alat berat. Penertiban bangunan liar dilakukan untuk mengembalikan luasan daya tampung air Situ Ciburoy serta melakukan penataan situ ke yang lebih asri. Ada TK juga, nah itu nggak akan kita tertibkan sekarang. Itu nanti silakan untuk mereka mencari ini dulu, mencari relokasi lagi di ini tempat yang lain. Kalau misalkan sudah, ini kan kita pembangunan terus nih. Sekarang mungkin mau ke badan airnya untuk mengembalikan luasan daya tampung situ. Lalu setelah itu lebih jauh lagi kita mau penataan. Ya itu juga sebagai warning ya. Jadi badan air itu punya batas sempadan. Pembongkaran bangunan rumah dan warung tidak akan dihalangi oleh warga yang menghuni. Namun, warga memohon agar pemerintah membiayai relokasi pindah rumah karena mayoritas warga merupakan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi yang menduduki tanah Ciburoy ini adalah kelas menengah ke bawah. Mereka terkadang sekalang bekerja, sekarang bisa makan. Itu masalahnya. Nah, di sini kami bukan mempertahankan atau pembangkangan terhadap pemerintah, tapi kami ini mau mengetuk hati nurani aparat pemerintah. Pembongkaran bangunan liar ini menyasar tempat tinggal dan warung. Sementara untuk fasilitas umum seperti sekolah, masjid tidak akan dibongkar. Penertiban bangunan liar diharapkan dapat menampung air situ, juga dapat mempercantik kawasan objek wisata Situ Ciburoy. Pemirsa, seorang dosen terlibat cekcok dengan tetangganya di Malang, Jawa Timur. Dalam video yang beredar, dosen berguling-guling di tanah saat berseteru dengan tetangganya. Nah, istrinya aja ngamuk istrinya. Viral di media sosial, seorang pria yang mengenakan sarung terlibat perdebatan dengan seorang pria di Malang, Jawa Timur. Oh, drama. Ditendang, ada rekaman. Saat beradu argumen, pria yang merupakan dosen ini lalu jatuh. Tak hanya itu, dia juga berlari dan kembali menjatuhkan diri di tanah. Ini kan jalan umum. Apa? Pria bersarung itu merupakan dosen di salah satu universitas di Malang, dan perseteruan terjadi karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal, pengerusakan mobil, dan pengerusakan batas tanah. Saya rangkumkan dalam 6 kasus ya. Yang pertama ada kasus pelecehan seksual, yang kedua ada pencemaran nama baik saya pribadi, yang ketiga pencemaran nama baik usaha rental mobil saya, yang keempat itu ada pemblokadaan jalan, yang kelima pengerusakan beberapa mobil saya, yang keenam itu penyerbuan massa, penggerudukan sesuai dengan yang ada di VT saya. Sementara itu, dosen yang viral tersebut menyanggah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dirinya juga telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada universitas agar fokus menyelesaikan kasus ini. Saya nulis surat kepada atasan saya bahwa saya mundur sampai ini selesai. Agar supaya apa? Kalau ada hal-hal yang mungkin diperlukan dari saya tidak terikat oleh jam ngajar lagi. Meski demikian, kedua pihak ingin segera menemukan solusi damai lantaran keduanya merupakan tetangga yang rumahnya berdempetan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.